Seluruh sivitas akademika beserta pasangannya masing-masing dan seluruh staf akademik maupun mahasiswa yang saya hormati, yang saya sayangi, yang disiang Allah. Alhamdulillah sore ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahmi pada acara buka bersama di bulan Ramadan di aula yang indah ini. Alhamdulillah pada sore ini saya dapat kehormatan menyampaikan topik sederhana. Kita buka bersama dengan ijazah olahraga. Tapi kita hormati, dunia olahraga itu dunia yang sangat luar biasa. Di sana orang mengutamakan selain kecerdasan fisik yang luar biasa, juga hendaknya pengembangan aspek psikologis jiwa. Karena dampak olahraga tidak hanya aspek ragawi, juga jiwa, tapi juga aspek sosial. Berapa banyak orang yang terangkat namanya gara-gara prestasi olahraga. Kalau prestasi dokteran agaknya jarang. Orang bisa nolong orang sakit itu biasa. Tapi medali emas itu aja langsung mengangkat satu kampung. Yogyakarta misalnya mahasiswa UNY punya reputasi bagus tingkat nasional, langsung berangkat semua. Dan itu luar biasa dampaknya. Membawa nama bangsa, membawa nama daerah, apalagi keluarganya. Dan biasanya bentuknya adalah prestasinya bagus. Pelatihnya siapa? Bonus. Siapa? Rektornya. Wakil rektornya siapa? Deputinya siapa dulu? Tapi yang jelas kita diberi Allah kelebihan-kelebihan dibandingkan makhluk lain. Makhluk lain seperti binatang, bahkan malaikat pun tidak punya keinginan seambisi manusia. Seambisi manusia. Ada di antara kita yang jadi dosen, ada juga yang karyawan-karyawati, ada yang merangkap pengusaha, ada yang merangkap ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan sebagainya. Ada yang mantan pejabat, ada yang merangkap pejabat juga, ada yang mantan atau pengen jadi politikus, sebagainya. Tapi itu hati-hati saja. Kalau kalangan akademisi masuk politik, mungkin jadi politikus, nanti tikus yang sangat banyak. Yang ternyata tidak sedikit orang-orang yang sedikit dunia, akhirnya masuk di suka miskin. Sangat sedih sekali dan malu sekali seorang rektor di tanah Jawa Tengah ini di bagian pesisir selatan tersangka. Saya tidak tahu. Dengar-dengar dia itu nggak dong masalah administrasi. Ya, karena nggak dong lah. Ketulusan kepolresan itu nggak cukup jadi modal untuk jadi seorang pemimpin. Pemimpin harus tahu ilmu perincian dan perincian anak buah baru diantisipasi agar jadi korban. Sebab itu hati-hati. Kita ini yang punya status tentang manusia itu makhluk belajar sepanjang hayatnya. Nah itulah Allah Ta'ala di ayat yang pertama Allah firmankan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita diperintahkan oleh Allah membaca-baca dan membaca sepanjang hayat. Waktu kecil kita tidak bisa apa-apa, diajari oleh bapak ibu kita, kakek nenek kita atau siapapun yang menyayangi kita, bahkan mungkin Yune yang menjadi kita. Adik, doa dulu mau makan. Bapak ibunya nggak sempat ngajar, sibuk bekerja mencari nafkah katanya. Dan ini kadang-kadang nggak disadari ternyata anak belajar dari Yune yang menyayanginya, atau pramugari, atau caregiver, atau babysitter, dan seterusnya begitu. Begitu SMA, akhirnya masuk di mahasiswa. Ternyata yang belajar tidak hanya mahasiswa, dosen-dosen juga belajar, bahkan juga profesor untuk belajar terus bagaimana mengajar yang baik, apalagi dengan model remunerasi yang sekarang ini. Bagaimana kalau tidak cepat memberikan laporan, ada kondisi khusus, tidak beres, mungkin akan tidak diberi plot untuk mengajar lagi di tahun depan. Kita cuma mau belajar, begitu kita remaja belajar mendekati wanita, mendekati si calon kalau gaji, ya nembak katanya. Bagaimana cara menembak itu belajar kata-kata yang memukau. Kemudian begitu jadian, belajar jadi suami yang baik dan benar. Begitu hamil, belajar lagi gimana mengantisipasi wanita yang hamil. Mutah-mutah, idam, aneh-aneh. Ini belajar terus ya Allah. Bagaimana menaklukkan istilah idam. Idam akan, ya Allah, terima pas usul terima. Hanya banget. Gimana cara menaklukkan itu? Kita belajar lagi. Itu anak-anak
lahir, rewel, ya Allah, gimana anak yang rewel kecil itu, apakah disubuk, apa ilmu subuk itu, dan sebagainya. Terus belajar, begitu yang besar, kakaknya mikir malu, simbah pun mikir, bagaimana jadi simbah yang baik kepada cucunya. Tapi yang saya mati, orang yang normal masih punya cita-cita, biasanya pengen cita-citanya dua, sehat dan senang. Dan senang itu isinya macam-macam, ya hartanya cukup, pekerjaan mapan, cukup punya jabatan atau hasil yang cukup. Mungkin jabatannya ada tinggi, tapi nyep-nyepnya banyak. Itu penting sekali. Kadang-kadang nggak boleh jabatan itu, tapi sangat aneh gitu ya. Kalau di Pemda, di badan itu badan rumah tangga ditutup, nyep-nyepnya banyak banget. Staf biasa tapi tangannya enak-enakan terus ya. Istri, suami yang Pemda, impian bahasa orang normal. Dan nantinya Bapak Ibu tidak mungkin rumah tangga ada bagus atau bahagia tentram kalau anak-anaknya tidak menyenangkan. Anak yang menyenangkan tidak harus bergelar sarjana, tidak harus ganteng atau manis atau cantik, tapi anak yang menyenangkan ini yang gambarnya kota akhir. Ya, merasakan panggilan anak di mata yang dipandang, bagus, ini menyenangkan kelakuan itu, persis bapaknya. Cuma ngomong bapaknya soalnya, ya ibunya persis ibunya sebagainya. Tapi ini cermati, dan ini disiapkan terus dan nantinya bagaimana agar kita jadi orang selalu berhormat berguna sampai tua kita, dan kalaupun dipanggil Allah dalam pada ujung khawatimah. Ini semua disiapkan. Harapan di UNY 3 ini, bagaimana insan yang takwa, sedekah dan mandi pada unsur sehat dan ekonomi cukup. Bagaimana kita mencapai ketiga komponen ini pada setiap insan dan agar terus mengembangkan pada dirinya sendiri-sendiri. Tapi dia hormati, masa depan kita itu sebenarnya tidak pasti sesungguhnya. Silakan kita melakukan apapun, tapi sesungguhnya yang hakiki itu kita tidak tahu. Tidak ada satu program pun yang bisa mendeteksi dan tepat apa seminggu lagi kita masih hidup. Masalah programnya perpawan, tinggi badan, berat badan, hobi, pendidikan, dan lingkaran perut, gitu. Makannya berapa, hobinya apa, enter, oh masih 100 tahun lagi. Enggak ada benar kayak gitu, enggak ada. Terus Marianto, ukurannya Sumeh, yang Yumi terlobi-lobi. Oh masih 100 tahun, aku 200 tahun, ah gila. Ngeri deh kalau kita tahu. Dan ternyata nggak ada satu program di dunia ini yang bisa mendeteksi dengan tepat apakah kita masih hidup seminggu lagi. Kita tidak tahu kapan kita mati, dan kita tidak tahu apakah keluarga kita masih utuh minggu depan. Ada seorang dokter kepala bagian anak-anak di UNER, serta istri dan anak dan keponakannya naik mobil setelah ada acara keluarga. Ternyata waktu melewati kereta api, lintas kereta api tersambar dan 4 orang meninggal dunia di tempat. Ya Allah ya Rob, tadi masih ketawa tinggi. Sama Profesor Iswanda yang hebat itu, yang beridolakan gunung elang, juga demikian. Ya Allah, nggak nyangka dia mau menyiapkan diri untuk satu seminar. Ternyata di Bagandara kemudian nyeri, kemudian ternyata sangat jatuh dan sindrom. Tidak ada yang menyangka juga Profesor Dr. Putadi Hanso Sumatri, antara Rektor Gajah Mada, waktu itu terbakar pesawat Garuda, termasuk bapak ketika di Fakultas Ekonomi. Ya Allah, ada juga yang misu waktu itu. Misu, kenapa saya kesana terlambat? Gara-gara sudah taksi. Tapi setelah dapat kabar, apa ya? Gaji kupir kacau kabeh. Tentang kabar pesawat yang ditumpangi terbakar. Terima kasih taksi. Ya terima kasih, ternyata kemacetan dan taksi tadi membuat dia selamat. Kalau dia ikut malah mati juga. Sampai dia mati, kadang-kadang kita tidak tahu apakah kegagalan itu adalah anugerah atau kegagalan adalah suatu musibah. Kita hanya berharap pada Allah Ta'ala agar semuanya bisa sukses dan bahagia. Termasuk ekonomi kita. Apakah teman kita akan sukses ataukah malah bangkrut, kita tidak tahu. Beberapa apotek di daerah Jogja ini banyak yang belum tikar. Ya. Mungkin klinik itu juga belum tikar. Ada BPJS mematikan banyak pihak. Ternyata apa nggak menilai itu semua? Yang tidak adalah hati dan amal. Kalau Allah menilai ini, maka Allah tidak adil. Ada orang kita tidak bisa menilai. Nah kalau ini, semua orang punya hati dan peluang untuk beramal. Karena itulah Bapak Ibu yang hormati, kalau kita lihat begitu siapakah kalau penghuni orang yang sukses itu? Orang sukses, orang dapat kebahagiaan yang hakiki, surga akhirat, tapi juga surga dunia. Allah telah berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat 1-11. Karena Allah katakan, "A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'ala rabbihim muhsinun walladzina li zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man tawalla illa fa'ulaika humul 'adun walladzina hum bi amanatihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim hafizun ulaika humul warithun alladzina yunfiquna fi amwalihim. Tapi biasa mati. Ternyata dari surat ini ayat 1 sampai 11 ini Allah dengan pesan-pesannya. Kalau orang berpikir mendapatkan surga dunia dan surga akhirat, kalau Allah berjanji dalam surat ini ayat 1 3 2. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kuncinya adalah anti Allah wa Rasul. Taat pada Allah dan Rasul Ta'ala Al-Quran Ta'ala kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat, bukan rahmat maka maksud saya, tapi rahmat dalam arti kasih saya, maka kuncinya adalah anti Allah wa Rasul. Taat pada Allah dan Rasulnya. Dan orang taat pada Allah dan Rasulnya itu pertama syaratnya adalah dia adalah beriman. Betul-betul Bapak Ibu sudah beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu nanti kita masuk surga. Malaikat ada malaikat ratib, ada malaikat atid yang selalu bersama-sama kita, mengajak kebaikan dan mengingatkan jangan sampai berbuat kepada kesalahan. Setan tergoda dengan nafsu-nafsu kita masing-masing, mengajak tidak benar, saya naik diri misalnya, kau dirikin, bocor rapi begini. Mereka atid dan mengajak, soalnya berbuat jelek, kamu catatnya. Mereka atid kalau bercatat, orang berbuat jelek, kamu sudah berbuat. Kalau masih berniat jelek saja, mereka atid belum mencatat. Oh, aku nanti akan menilai. Nah, mereka takut, siap-siap tulis arsenal. Ternyata nggak jadi ngantongi, langsung mereka roket yang dapat pahala. Mau ngantongi nggak jadi, mereka atid roket dapat. Karena untuk mencegah tidak jadi berbuat jahat, dia harus di pahala. Allah itu sangat sayang pada manusia, sehingga pahala itu bukan karena berbuat baik saja, tidak berbuat jahat pun dianggap suatu perbuatan yang berpahala. Ada bapak yang hormati, ini beriman pada Allah. Orang beriman pada Allah itu ada atasannya atau tidak, tetap dia berbuat baik. Ada suaminya atau tidak, tetap berbuat baik. Tetap setia pada pasangannya. Ada istrinya atau tidak, tetap berbuat baik. Meskipun istrinya tidak tahu apakah mau serong ke kiri, serong ke kanan, lalala. Tapi kalau mati, mengapa? Karena ada iman, malaikat Rasul hati yang mengawasinya. Ada pengawasan yang melekat, peranasan para malaikat. Yang kedua adalah sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk luar biasa dari segi kebugaran fisik luar biasa. Ada dua penulis yang hebat, seorang pendekar Mu'tazilah dan satu lagi ada seorang dokter ahli bedah. Dokter Sagiran berguru pada guru pendekar di Indonesia ini. Kemudian dia meneliti tentang sholat itu gerakan-gerakan sikap sujud, rukuk itu sebenarnya ada sikap-sikap yang luar biasa yang punya manfaat dari beberapa titik-titik yang bisa buat kebugarannya sangat luar biasa. Kemudian ada Profesor Muhammad Soleh, waktu itu belum profesor, belum dokter, dokternya meneliti sholat juga dan ternyata luar biasa. Ternyata sholat bisa membuat luar biasa kenaikan stamina tubuh, tidak hanya yang bersifat fisikal, sistem organ, tapi juga molekul. Artinya apa? Yang kecil-kecil itu ternyata ada manfaatnya sholat ini. Tapi dia cermati, sholat khusyuk adalah sangat istimewa dan itu dilatih terus. Karena sholat khusyuk godanya sangat besar dan sangat banyak. Yang ketiga, yaitu walladzina hum itu. Allah akan berfirman, kalau orang yang sukses, maka hendaknya dia meninggalkan hal yang tidak ada gunanya. Orang boleh berbuat apa saja, berbicara, bekerja, melangkah, makan, membelanjakan uang boleh, tapi selalu tanpa NP, kadang-kadang harus tidak beri sia-sia. Tidak boleh sia-sia. Ngomong harus diguna, tidak ada gunanya nggak sama ngomong. Itu prinsip Islam. Sehingga orang Islam selalu efisien, efektif dan apa saja. Dia kalau bekerja selalu apa? Itkon, profesional. Karena selalu efisien. Waktu dan sekretarisnya. Di usia yang belum terlalu tua, karyanya banyak, luar biasa. Ya. Tapi nggak mati. Islam mengajarkan semacam itu. Efisien, efektif apa saja. Kalau nggak ada gunanya, balik ke hewan. Kalau dia tidak sama memakai penuh. Saya sering mengatakan orang Jawa punya prinsip dalam kira-kira bahasa cangkem. Yang sama memakai cangkem, kencang dengan cara minum.
Dengan kita minum, ditencang itu, maka perbuatan dosa dari kata-kata atau tutup. Miso, nek minum tidak jadi miso. Silahkan praktek. Mau miso. Ngomong kakak, tapi itu entok itu. Ngomong aja cuma guyonan, tetap dia ngomong entok, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi bisa mati. Seorang yang berulang untuk jadi penghuni surga, Hubi Hamari dalam kalimatnya punya kebiasaan semacam ini. Selalu efisien, efektif dalam apa saja. Selalu apapun yang digerakkan selalu berguna. Bahkan Bapak Ibu tidak mau meninggalkan apapun harus punya dampak sosial, dampak perbaikan kesehatan. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan Allah berfirman, "Waladina zakat infailu." Orang-orang tertentu di surga itu suka zakat, tidak hanya zakat, infak dan sedekah. Ya Allah, ya Rabb, Purworejo meminta, Sinabung meminta, kasus-kasus yang lain juga banyak meminta, Gunung Kidul juga meminta. Ya Allah, ya Rabb, apa yang bisa kita berikan? Biasanya saya meminta mahasiswa. Adik mahasiswa kan sebenarnya banyak, satu angkatan 500-an rata. Adik bisa bawa mie goreng ya, gua merknya sama ya, tolong bawa mie goreng dua-dua, langsung 14 dapat 1000. Tinggal kita kirim kemana, gampang sekali. Bapak Ibu bisa gunakan itu seperti tidak begitu berat. Nanti Bapak Ibu Bapak bisa menyuruh mahasiswanya dan tak jadi orang tuanya. Bapak Ibu, aku disuruh dosen untuk mengumpulkan mie goreng buat pulang habis ini. Menyumbang 2 saja Bu, biasa tuh 10 sisa nih. Akhirnya jumlahnya enggak 1000, bisa sampai 2000, 3000 karena pelatihnya ikut satu kali waktu. Bapak Ibu hormati, sedekah itu penting, tidak harus uang, bisa energi. Tersenyum adalah sedekah. Karena itu Bapak Ibu nanti di mana banyak suami datang, lagi Mas, sedekah. Bahkan melayani suami dalam berpolitik sedekah. Karena itu nanti malam, Mas, sedekah Ibu. Silakan Bapak Ibu. Sedekah itu banyak sekali. Kemudian apa lagi yang kelima? Apalagi kita boleh puji hati itu. Bapak Ibu yang hormati, salah satu penghuni surga adalah yang ia bisa jaga hajinya. Laki-laki itu umumnya selalu mampu, meskipun tidak selalu mampu. Dan ternyata Bapak Ibu, orang yang bisa membuat mampu, bagus dan tambah banyak itu sering adalah untuk bugarnya 5. Bapak Ibu tentu sekali di olahraga ada gerakan-gerakan yang sangat lengkap, ilmu gizinya pun bagus-bagus. Anak saya lapor, ya jangan ajar ilmu gizi pintar banget ya, gurunya aku. Nek pintar naik Mas ya. Ya. Tapi Bu, menarik karena pengajarannya sangat mudah. Jika aku mengajar membaca teks ini dan diajar dosennya memang beda banget. Dosennya pintar sekali mengajar. Dosen pintar biasa anak saya lapor hebat. Pak ini hebat sekali, memotivasi kami semua. Jadi Bapak Ibu yang hormati, saya bersyukur sekali dari UMY Etika. Biasanya orang-orang yang gitu sih, biasa bisa menjadi motivator. Ya, saya tidak begitu karena adik saya ipar, kakak ipar sekolah olahraga semua. Adik saya Agus Mardono, gurunya Pak Marianto juga di PNS. Ya, prodi Karateka dan Limain. Ya, dia tahu betul Pak Joko pakai siapa. Ya, siapa Pak Marianto dan sebagainya. Ini kakak saya ipar juga olahraga jujur. Ya, namanya Marsono. Marsono juga. Jadi habis panggung kerja, habis pesinar di rumah saya. Meskipun dulu pernah di tengah-tengah ada taekwondo dan sebagainya, karate, tapi sebenarnya, tapi biasanya semua pesinar. Tapi saya mati, olahraga ternyata luar biasa Bapak Ibu, dan ilmu olahraga itu bisa dipakai untuk pengobatan yang sangat banyak. Kami sering terapi pasien-pasien dengan ilmu olahraga sederhana tambah dengan zikir. Bisa buat tidur tanpa harus pakai obat tidur. Atau apa? Relaksasi. Lepas tidur ya Allah. Kalau tidur kan pasien, kalau tidur kan pasien aman. Tapi kita tanpa pakai obat tidur, padahal dia pakai tinggi dan aman. Atau apa? Perhatikan proposal pada orang yang masuk dan pulang, udah masuk tidur kan apa? Ini no yoga yang kita pakai. Kombinasi atau apa? Zikir selesai. Dan kalau kita pengen tidur dalam waktu 5 menit, 10 menit sangat bisa. Kepala jago-jago lagi sih bisa jago-jago semua. Fokus semua jago-jago semua. Ya, semua dosen yang olahraga sih mah hebat-hebat sih. Beruntunglah Bapak Ibu, tetapi hati-hati loh, sana bugarnya itu wajahnya sakti sekali. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, kita nggak dikuati dengan iman berbahaya. Atau iman nomor 1, iman menjaga pengontrol fasinya. Kalau nggak dijaga, gegirisi Bapak Ibu. Orang-orang itu sangat
Bapak Ibu, ada semua olahraga mungkin ada bedanya. Kami yang beda. Dokter yang olahraga beda banget. Ini gampang kesal, ini nggak gampang kesal. Pukul sebentar langsung ses. Kok bisa ya? Baterainya tuh beda. Chargernya tuh pas charger. Langsung sebentar seger lagi. Kalau yang biasa nggak olahraga itu lowbat. Gampang dong. Untuk keluar 10 jam tidur. Lama banget kesuwen karena nggak tahu kunci-kunci olahraganya. Nah, tapi ya itu pesantrennya berdiri sih. Hati-hati Bapak Ibu. Pelatihnya dikontrol bener-bener ya Allah. Kalau enggak gila nih. Kalau enggak ada 1 kilo, laki perempuan sama. Perempuan olahraga sangat bugar. Kalau suaminya enggak disiapkan kebugarannya, ngeri banget itu. Karena itu lebih hormati, insan rakyat itu harus menjaga akhlaknya dan kekuatan iman itu benar-benar ekstra, beda dengan orang yang olahraga. Beda Bapak Ibu, berbeda. Bagi yang hormati. Kemudian yang keenam, kata Allah Taala, "Walladzina fi amanati ba'athir raul." Orang-orang yang bahagia, yang tertulis adalah yang bisa menjaga amanah dan janjinya. Amanah itu apa? Kepercayaan diberikan Allah kepadanya, bisa berupa ilmu, jabatan, harta, amal hebat, pangkat, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, saya pernah membahas bagaimana amanah itu harus ditunaikan dan apa ciri orang yang amanah dan bagaimana cara jadi amanah. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Ini materi untuk pejabat Pemkot. Yang hormati, yang ketujuh adalah walladzina ala sholawatihim hafidun. Orang-orang yang sukses ada selalu menjaga sholat yang bagusnya. Banyak orang yang sholatnya khusyuk di saat keluarganya sakit. Allahu Akbar. Khusyuk, takut jadi janda mendadak. Takut jadi duda mendadak. Tahu kehilangan anak satu-satunya semata wayangnya. Allahu Akbar. Anak saya sakit ya Allah. Semoga ya Allah. Tapi kalau anak sembuh, goodbye Allah sampai jumpa di problem yang lain. Dan sebagainya. Kadang-kadang khusyuk itu bisa ada problem sehingga sampai dikatakan ya Allah sampai jumpa kekhusyukannya di problem yang lain. Yang penting adalah gimana sholat itu bagus terus ini penting. Dan sudah tidak gampang menegakkan sholat yang sekhusyuknya tegak terus. Tapi cermati dengan kata lain Bapak Ibu, penghuni surga itu punya 7 sifat. Dan ternyata untuk melaksanakan 7 sifat ini harus punya stamina yang kuat. Saya tidak mengatakan harus sehat, kuat. Dalam bahasa Al-Quran, Al-Quran sudah 7 dikatakan istiqomah, mampu. Dan mampu ini tidak sama antara orang satu dengan orang yang lain. Tapi yang hormati insya Allah. Karena itu orang Bapak Ibu yang hormati. Apakah puasa bisa membentuk orang-orang yang istimewa? Iya, sangat bisa. Kalau puasanya benar, maka bentuk orang-orang yang istimewa. Kita sedikit manfaat orang yang berpuasa dengan benar akan mendapat keuntungan paling 5 hal. Yang pertama, perbaikan tekanan darah dan berat badan. Dengan berpuasa, dengan berat badan yang turun mendekati berat badan ideal, maka dia bergerak akan sangat luar biasa bagusnya. Tidak gampang lelah. Apalagi dia kalau mau pertandingan sudah kelas paling enak. Kalau turunkan kelas 3 itu dapat 1-3 hari itu paling terkosong sendiri. Apa yang mata pertandingan bisa dan merasakan atau dari coach itu biasanya akan merasakan. Bagaimana kasihannya kita pada atlet turun kelas nah itu gampang. 2 kilo long dino itu gimana? Ya Allah ya Allah, Bapak Ibu sudah mati. Ini sebenarnya bisa disiapkan kalau kita mau naik pertandingan mau kelas apa A, B, C atau kelas bebas kita bisa siapkan jauh hari sehingga kita bisa menyiapkan stamina kita yang terbaik. Bagaimana gerakan kita yang tercepat dan terkuat dan intake yang pas. Yang kedua pikiran bagus. Kemarin di sini di Suwadinya di utara MNJ, ya, utara itu ada pesantren, ada kampus itu utara. Itu ada anak-anak. Mengapa masih muda segitu 14 tahun SMP udah hafid Quran? Hafid Quran, ternyata kurus. Ternyata Bapak Ibu, hampir semua orang yang hafid Quran itu banyak memang kurus-kurus ya. Ternyata mengurangi makan itu bisa membuat otak cerdas. Tapi jangan sampai di malnutrisi ya. Nanti pasien kalau rasus nanti ya kurang gizi. Jadi orang yang membatasi makanan kita itu banyak kalori itu justru lebih bagus untuk otaknya. Biasanya yang mata-mata profesor dulunya kosong-kosong biasa. Makan pas-pasan, grepek, kita, ya Allah, ya biasanya nasi kucing sebagainya. Tapi ternyata ada cerdas, ya anggaran terbatas tapi tidak bisa tadi. Yang kedua, bulan berpuasa itu wujud dan mati bagus. Ya,
waktunya untuk informasi sudah masuk buka puasa. Ya Bapak Ibu itu saya informasikan saja dulu. Yang jelas dari Bapak Ibu hormati di dalam surah Fussilat ayat 46 Allah berfirman, "Man 'amila sholihan falyakul as'a 'alaiha wa maruka bidulan ini." Barang siapa berbuat baik maka mendapat kebaikan, dan barang siapa berbuat jahat maka dia dapat keburukan. Allah tidak tanya pada hamba-hambanya. Kenapa kalau seorang nadur akan mundur wae maka ini diri. Tadi Bapak Ibu semati, mari kita berusaha sebaik mungkin. Meskipun lelah, mari kita berusaha menjadi orang terbaik yang kita bisa dalam bidang masing-masing. Semua orang sukses ternyata melewati jembatan yang sama, namanya jembatan telah. Karena itu mari kita akhiri dengan doa. Yang jelas orang sukses tidak bisa dengan cara instan. Ini jadi bos tidak bisa jangan pakai jamu ekstra bos. Bukan cuma jadi bos. Semua harus berproses. Dan itu berproses yang cukup panjang. Sekian saja bagi yang hormati. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat buka puasa, Allah berkahi. Setelah pengdoaan puasa jangan lupa doa tahabat doaku maka terpenuhi puasa terkasih insyaallah. Sekian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله